Alkisah, di hamparan Zamrud Khatulistiwa, terbentang sebuah pulau megah yang kini kita kenal dengan nama Sumatera. Namun, jauh sebelum nama itu terukir di peta dunia, pulau ini memiliki sebutan yang tak kalah agung, sebuah nama yang mencerminkan kekayaan dan kemasyhurannya. Kisah asal-usul nama Sumatera adalah sebuah perjalanan panjang yang melintasi zaman, dari nama kuno yang legendaris, kebangkitan sebuah kerajaan besar, hingga catatan para penjelajah dunia yang tanpa sengaja mengabadikan sebuah nama untuk selamanya. Syahdan, pada masa lampau, para pedagang dan musafir dari berbagai penjuru dunia, mulai dari India, Tiongkok, hingga Persia, mengenal pulau besar ini bukan sebagai Sumatera. Mereka menyebutnya dengan nama Swarnadwipa atau Swarnabhumi. Dalam bahasa Sanskerta yang agung, nama ini memiliki arti yang sangat indah, yaitu Pulau Emas. Nama ini bukanlah isapan jempol belaka, melainkan cerminan nyata dari kekayaan alam yang melimpah ruah di tanah ini, terutama emas yang menjadi primadona perdagangan masa itu. Kabar tentang Swarnadwipa tersebar dari mulut ke mulut, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Para saudagar datang berbondong-bondong, menantang ombak dan badai, demi menambatkan kapalnya di pesisir Pulau Emas ini. Mereka membawa sutra, keramik, dan wewangian untuk ditukarkan dengan emas, lada, kapur barus, dan hasil bumi lainnya yang tak ternilai harganya. Kemasyhuran Swarnadwipa membuatnya menjadi salah satu pusat perniagaan paling penting di Asia Tenggara pada zamannya. Catatan-catatan kuno dari India, seperti Kitab Ramayana, telah menyebutkan nama ini. Para pujangga dan penulis sejarah masa itu melukiskan Swarnadwipa sebagai negeri yang subur, makmur, dan dipenuhi dengan kekayaan yang seolah tiada habisnya. Para penguasanya hidup dalam kemegahan, dan rakyatnya sejahtera berkat perdagangan yang ramai. Inilah citra pertama yang melekat pada pulau ini, sebuah citra kemewahan dan kelimpahan. Nama Swarnadwipa bertahan selama berabad-abad, menjadi identitas yang dikenal luas di dunia internasional kala itu. Setiap kapal yang berlayar menuju Kepulauan Nusantara, hampir pasti memiliki tujuan ke Swarnadwipa. Pulau ini adalah magnet bagi para pencari keuntungan dan petualangan. Keagungan nama Swarnadwipa menjadi penanda sebuah era keemasan yang pondasinya dibangun di atas kekayaan alam yang luar biasa. Meskipun pada akhirnya nama ini perlahan pudar dan digantikan oleh nama yang baru, warisan Swarnadwipa tidak pernah benar-benar hilang. Semangatnya sebagai pulau yang kaya dan makmur terus hidup dalam sanubari penduduknya. Nama Pulau Emas menjadi babak pertama yang gemilang dalam sejarah panjang pulau ini, sebuah pengantar yang megah sebelum lembaran baru dalam tarikhnya dimulai. Seiring berjalannya waktu, roda sejarah terus berputar. Di pesisir utara Swarnadwipa, tepatnya di wilayah yang kini kita kenal sebagai Aceh, sebuah kekuatan baru mulai bangkit. Kekuatan ini kelak akan menjadi cikal bakal dari perubahan nama besar yang akan terjadi. Semuanya dimulai dengan seorang pemimpin visioner bernama Merah Silu, seorang bangsawan dari pedalaman yang memiliki cita-cita besar untuk menyatukan wilayah pesisir di bawah panji-panji Islam. Merah Silu adalah sosok yang cerdas dan berwibawa. Ia melihat potensi besar di wilayah pesisir yang strategis, yang menjadi tempat persinggahan para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ia menyadari bahwa kekuatan ekonomi dari perdagangan dan kekuatan spiritual dari ajaran Islam dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk sebuah kerajaan besar. Dengan tekad yang bulat, ia mulai merintis kerajaannya. Perlahan tapi pasti, pengaruh Merah Silu semakin meluas. Ia berhasil menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya dan mempersatukan masyarakat di bawah kepemimpinannya. Visi Merah Silu bukanlah sekadar membangun kekuasaan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam yang damai dan mencerahkan. Ia merangkul para ulama dan menjadikan ajaran agama sebagai panduan dalam pemerintahannya, menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Kerajaan yang dirintis oleh Merah Silu ini memiliki letak yang sangat sempurna. Berada di tepi Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia pada masa itu,
kerajaannya dengan cepat berkembang menjadi pelabuhan dagang internasional yang sangat penting. Kapal-kapal dari berbagai belahan dunia singgah untuk berdagang, mengisi perbekalan, dan berinteraksi dengan penduduk lokal yang ramah. Inilah titik awal dari sebuah kerajaan maritim yang kelak akan mengubah sejarah. Kerajaan ini belum memiliki nama yang dikenal dunia, namun denyut kehidupannya sudah terasa begitu kuat. Di bawah kepemimpinan Merasilu, sebuah peradaban baru sedang dibangun di ujung utara Pulau Emas, sebuah peradaban yang akan memberikan nama baru bagi keseluruhan pulau. Suatu malam, dalam tidurnya yang lelap, Merasilu mendapatkan sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Ia bermimpi bertemu dengan sosok yang sangat mulia, Nabi Muhammad. Dalam mimpi tersebut, sang Nabi tersenyum kepadanya dengan penuh keagungan. Kemudian, dengan lembut, sang Nabi meludahi mulut Merasilu. Seketika itu juga, Merasilu menjadi fasih dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebagai tanda keislamannya yang sempurna. Keesokan harinya, ketika Merasilu terbangun, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa telah tercerahkan dan mendapatkan sebuah petunjuk agung dari Allah. Peristiwa mimpi itu semakin memantapkan hatinya untuk memeluk dan menyebarkan Islam dengan sepenuh jiwa. Ia kemudian dianugerahi gelar baru yang agung, yaitu Sultan Malik Al-Saleh, yang berarti Raja yang Saleh. Gelar ini bukan sekadar nama, melainkan sebuah amanah besar. Sultan Malik Al-Saleh bertekad untuk memerintah dengan adil, berdasarkan syariat Islam, dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat penyebaran agama yang rahmatan lil alamin. Ia mengundang para ulama dari Timur Tengah untuk datang dan mengajar, mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam, dan menerapkan hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berita tentang pemimpin yang saleh dan kerajaannya yang baru ini menyebar dengan cepat. Banyak penduduk di sekitar wilayahnya yang dengan sukarela memeluk Islam, terinspirasi oleh kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Mereka melihat sosok pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa, seorang pemimpin yang mendapat ridho dari Allah. Kisah mimpi agung ini menjadi legitimasi spiritual bagi kekuasaan Sultan Malik Al-Saleh. Hal ini memperkuat posisinya di mata rakyat dan para pedagang Muslim yang singgah. Kerajaannya kini tidak hanya dilihat sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan spiritual yang penting di kawasan tersebut. Fondasi untuk sebuah nama besar telah diletakkan, sebuah nama yang lahir dari wahyu dan kesalehan. Setelah memantapkan kekuasaannya, Sultan Malik Al-Saleh berniat mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan pusat ibu kota kerajaannya. Suatu hari, saat sedang berburu di sebuah pesisir yang indah, ia melepaskan anjing kesayangannya yang bernama si Pasai untuk mengejar seekor pelanduk. Namun, anjing itu kembali dengan gonggongan yang aneh, seolah menemukan sesuatu yang luar biasa dan menakutkan. Penasaran, Sultan Malik Al-Saleh mengikuti si Pasai hingga tiba di sebuah gundukan tanah yang tinggi. Di sana, ia melihat seekor semut yang ukurannya luar biasa besar, sebesar seekor kucing. Sultan merasa takjub dengan keajaiban alam di hadapannya. Ia kemudian menangkap semut raksasa itu dan memakannya. Menurut legenda, semut itu memiliki rasa yang khas dan istimewa. Melihat kejadian yang tak biasa ini, Sultan Malik Al-Saleh menganggapnya sebagai sebuah pertanda baik dari Yang Maha Kuasa. Ia merasa bahwa lokasi ini telah dipilihkan untuknya. Berdasarkan kisah penemuan semut yang besar atau dalam bahasa lokal disebut Semut Raya, Sultan menamakan wilayah itu Samudra. Nama ini merupakan pelafalan yang berevolusi dari kata Semut Raya, sebuah asal-usul nama yang melegenda. Di samping legenda Semut Raya, nama samudra juga memiliki makna lain yang sangat cocok, yaitu lautan luas. Kerajaannya memang terletak di tepi samudra yang membentang biru, menjadi gerbang bagi para pelaut yang melintasi lautan Hindia. Nama samudra seolah merangkum 2 makna sekaligus. Sebuah pertanda ajaib dari darat dan sebuah kenyataan geografis dari laut. Maka, berdirilah kerajaan samudra yang berpusat di lokasi tersebut. Untuk menghormati anjingnya yang setia, si Pasai,
Wilayah di seberang sungainya dinamakan Pasai. Seiring waktu, kedua nama ini menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, Kerajaan Samudra Pasai. Nama inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh dan para penerusnya, Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13 dan ke-14 tahun Masehi. Kerajaan ini menjelma menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang paling berpengaruh di Selat Malaka. Lada dari pedalaman Sumatera menjadi komoditas utama yang dicari oleh para pedagang dari seluruh dunia, membuat kas kerajaan melimpah ruah. Kemakmuran ekonomi ini diiringi oleh perkembangan intelektual dan keagamaan yang pesat. Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam yang disegani. Para sultan menjalin hubungan erat dengan para ulama di Mekah dan Mesir. Banyak cendekiawan Muslim terkemuka dari berbagai negara datang ke Pasai untuk belajar dan mengajar. Salah satunya adalah Ibnu Batutah, penjelajah Muslim termasyhur dari Maroko. Kerajaan ini juga menjadi yang pertama di Nusantara dalam menggunakan mata uang emas yang disebut dirham. Koin-koin emas ini bertuliskan nama sultan yang berkuasa dan kalimat tauhid, menunjukkan kedaulatan dan identitas Islam yang kuat. Penggunaan mata uang ini mempermudah transaksi dagang dan semakin mengangkat pamor Samudra Pasai di panggung perdagangan internasional. Sebagai bandar dagang yang kosmopolitan, Samudra Pasai menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa dan budaya. Orang-orang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, dan Eropa berbaur dengan penduduk lokal. Interaksi ini tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang budaya, seni, dan ilmu pengetahuan, menjadikan Samudra Pasai sebagai kota yang dinamis dan berwawasan luas. Kemasyhuran kerajaan Samudra Pasai inilah yang menjadi kunci utama dalam penyebaran namanya. Para pedagang dan pelaut asing yang singgah di pelabuhannya, ketika kembali ke negeri asal mereka, akan menceritakan tentang sebuah kerajaan besar dan makmur di ujung utara Pulau Emas. Mereka menyebut kerajaan itu dengan nama Samudra, sesuai dengan nama yang mereka dengar dan lihat di sana. Pada tahun 1292 tahun Masehi, seorang penjelajah legendaris dari Venesia, Italia, yang bernama Marco Polo, singgah di pesisir utara pulau ini dalam perjalanannya kembali dari Tiongkok. Dalam catatan perjalanannya yang terkenal, ia mendeskripsikan beberapa kerajaan yang ada di pulau tersebut. Saat ia mengunjungi kerajaan Samudra Pasai, ia menyebutnya dengan nama Samara atau terkadang Samarca. Ini adalah salah satu catatan tertua dari orang Eropa tentang kerajaan Samudra. Perbedaan pelafalan dari Samudra menjadi Samara adalah hal yang wajar terjadi pada masa itu, mengingat perbedaan lidah dan aksen antara penduduk lokal dengan para pendatang dari Eropa. Catatan Marco Polo ini kemudian dibaca oleh banyak orang di Eropa, dan nama Samara mulai dikenal di kalangan para kartografer dan bangsawan di Benua Biru. Sekitar setengah abad kemudian, pada pertengahan abad ke-14 tahun Masehi, giliran penjelajah agung dari dunia Muslim, Ibnu Batutah, yang mengunjungi Samudra Pasai. Ia tinggal di sana selama beberapa waktu dan diterima dengan sangat baik oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Dalam catatan perjalanannya yang masyhur, Ibnu Batutah menulis nama kerajaan ini dengan sangat jelas. Dalam tulisannya, Ibnu Batutah menyebut kerajaan ini dengan nama Sumutrah atau terkadang Syamatrah. Lagi-lagi, ini adalah variasi pelafalan dari nama Samudra. Karena pengaruh Ibnu Batutah yang sangat besar di dunia Islam dan di kalangan para geografer Arab, nama Sumutrah atau ejaan variasinya menjadi populer di kalangan para pedagang dan cendekiawan Muslim dari Timur Tengah hingga Afrika Utara. Para pedagang dan pelaut dari Portugal, Spanyol, dan Belanda yang datang belakangan, lebih akrab dengan pelafalan yang dibawa oleh para penjelajah ini. Mereka lebih sering mendengar nama Sumutrah atau Samara ketimbang Swarnadwipa. Secara perlahan, lidah orang Eropa mengubah lafal Sumutrah menjadi Sumatra, sebuah kata yang lebih mudah mereka ucapkan dan tuliskan. Memasuki abad ke-16 tahun Masehi, era penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa mencapai puncaknya. Para kartografer atau pembuat peta di Eropa, seperti yang berasal dari Portugal dan Belanda,
mulai membuat peta yang lebih detail tentang wilayah Asia Tenggara. Mereka mengumpulkan informasi dari catatan para penjelajah sebelumnya seperti Marco Polo dan dari para pelaut yang baru kembali dari ekspedisi. Ketika mereka hendak memberi nama pada pulau besar yang sebelumnya dikenal sebagai Swarnadwipa, mereka dihadapkan pada informasi baru. Nama kerajaan yang paling terkenal dan berpengaruh di pulau itu adalah Samudra Pasai, yang oleh lidah mereka telah berubah menjadi Sumatera. Karena kerajaan ini begitu dominan, mereka mulai melakukan sebuah generalisasi yang mengubah sejarah. Para kartografer tersebut mulai menuliskan nama Sumatera untuk merujuk pada keseluruhan pulau, bukan hanya pada kerajaannya saja. Mereka menganggap nama kerajaan yang paling kuat di ujung utara itu mewakili seluruh daratan besar di belakangnya. Inilah titik balik yang krusial, di mana nama sebuah kerajaan secara bertahap diadopsi menjadi nama sebuah pulau. Peta-peta buatan Eropa yang mencantumkan nama Sumatera ini kemudian dicetak dan disebarkan secara luas ke seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, peta-peta ini menjadi rujukan standar bagi para pelaut, pedagang, dan pemerintah di berbagai negara. Nama Sumatera pun menjadi nama resmi yang diakui secara internasional, tertera dengan jelas di atas gambaran pulau besar di sebelah barat Selat Malaka. Dengan demikian, nama Swarnadwipa yang agung perlahan-lahan terlupakan dari peta dunia, digantikan oleh nama Sumatera. Proses ini terjadi bukan karena sebuah dekrit atau penaklukan, melainkan karena evolusi linguistik, pengaruh catatan para penjelajah, dan keputusan praktis para kartografer Eropa. Nama Sumatera akhirnya terpatri secara permanen, mengakhiri era Swarnadwipa dalam penamaan geografis global. Kini, nama Sumatera berdiri tegak dengan penuh kebanggaan, membawa warisan sejarah yang sangat kaya dan berlapis. Nama ini adalah saksi bisu dari sebuah perjalanan panjang yang luar biasa. Ia bermula dari sebuah legenda tentang semut raksasa, diperkuat oleh kebesaran sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara, dan diabadikan oleh lidah serta pena para penjelajah dari berbagai penjuru dunia. Makna nama Sumatera sejatinya adalah sebuah transformasi. Ia adalah bukti bagaimana sebuah nama lokal, samudra, bisa mendunia dan bertransformasi menjadi Sumatera. Ia juga merupakan cerminan dari peran penting kerajaan Samudra Pasai dalam panggung sejarah. Tanpa kemasyhuran kerajaan tersebut, mungkin nama yang kita kenal sekarang akan sangat berbeda. Warisan nama ini mengajarkan kita tentang keterbukaan dan interaksi antar budaya. Nama Sumatera lahir dari perjumpaan antara peradaban lokal Nusantara dengan peradaban Arab, Persia, Tiongkok, dan Eropa. Setiap bangsa meninggalkan jejaknya dalam pelafalan nama ini, menjadikannya sebuah nama yang mendunia, sebuah nama yang lahir dari persimpangan jalur perdagangan dan peradaban dunia. Meskipun nama Swarnadwipa telah lama tak digunakan dalam peta modern, semangatnya tetap hidup. Sumatera hingga kini tetaplah sebuah pulau yang kaya raya, bukan hanya oleh emas, tetapi juga oleh keragaman budaya, keindahan alam, dan kehangatan penduduknya. Nama Sumatera dan warisan Swarnadwipa kini menyatu, melambangkan kekayaan masa lalu dan harapan masa depan. Pada akhirnya, kisah asal-usul nama Sumatera adalah tentang identitas. Sebuah nama yang berevolusi seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Dari pulau emas yang misterius, menjadi pusat peradaban Islam yang cemerlang, hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Sumatera adalah sebuah hikayat tentang perubahan, kejayaan, dan warisan abadi. Kisah asal-usul nama Sumatera mengajarkan kita bahwa sebuah nama bukanlah sekadar sebutan, melainkan sebuah cerminan dari perjalanan sejarah, interaksi budaya, dan kebesaran peradaban. Sebagaimana nama Sumatera yang lahir dari kemasyhuran kerajaan Samudra Pasai, sebuah nama besar dan terhormat tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun di atas fondasi karya, prestasi, dan akhlak yang mulia. Identitas sejati sebuah bangsa atau individu tidak hanya ditentukan oleh nama yang disandangnya, tetapi oleh nilai-nilai luhur dan perbuatan agung yang diwariskannya dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.